Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D&D Workshop. Apa kabar kalian semuanya, para tukang interior yang kalau motong HPL seperti saya, masih pakai pisau HPL seperti ini? Secara umum inilah cara memotong HPL. Tapi ada nih alat karya anak bangsa untuk memotong HPL dengan mudah, rapi, dan cepat. Ini dia, namanya Varotech. Ya, saya jelaskan dulu di awal ya. Alat ini kalau dibilang pemotong HPL memang betul pemotong HPL, tapi bukan untuk potongan lebar ya, karena kedalaman potongannya terbatas sekitar 10 sampai 11 cm. Jadi alat ini cocoknya buat potong tipis tapi memanjang, trimming tepian dan bikin edging stripe seperti ini. Jadi seumpama kalian mau membelah HPL dari satu lembar menjadi dua bagian, nggak bisa pakai alat ini ya. Kalian gunakan alat yang lain, semisal pisau HPL seperti tadi. Tapi nggak bisa kita pungkiri, alat ini sangat membantu dan mempercepat pekerjaan kita. Jadi bisa lebih hemat dari segi listrik, tenaga, biaya, dan juga waktu. Nah, walaupun ini handmade, tapi dia punya setelan-setelan yang keren juga. Nggak kalah dibandingkan sama yang pabrikan. Dia bisa kita atur ketajamannya dan ketebalan bahannya, sehingga membuat potongan yang rapi dan tajam seperti ini. Oke, langsung kita bahas Varotech. Yang bikin alat ini namanya Om Helmi. Kalian bisa cek YouTube-nya di channel Helmi Varo. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Sepertinya Om Helmi ini terinspirasi dari Virutech HPL cutter impor yang harganya 2 jutaan. Dan dia ambil prinsip dasar kerjanya saja dengan bahan 2 buah bearing yang ditajamkan salah satu sisinya. Dan dengan harga yang berkali-kali lipat lebih murah ya. Kalau nggak salah harganya ini sekitar 450 ribuan. Harga segitu kalian cuma bisa dapat mata pisaunya Virutech doang coy. Nah, Varotech ini kalian bisa dapat satu set alatnya seperti ini. Kalau build quality-nya sih saya rasa nggak kalah ya. Ini tebel dan juga kualitasnya oke banget. Semua bahannya berkualitas ya teman-teman. Dari PVC sheet-nya, ini PVC sheet atau Teflon sheet ya. Ini yang jelas ini tebel teman-teman, dan ini akan tahan lama juga nih. Kualitas bearingnya juga bagus, baut-bautnya juga bagus, dan bahan-bahan besinya juga tebel-tebel nih. Prinsip kerjanya sendiri ini simpel sekali ya sebenarnya. Ini ada 2 buah bearing yang ditajamkan salah satu sisinya, dan pertemuan antara kedua bearing ini akan menjepit HPL dan berfungsi sebagai gunting. Untuk mengatur naik turunnya pisau bagian atas, kalian gunakan knob ini ya. Ini ya, saya contohkan. Dengan memutar knob ini, kita bisa mengatur overlapping dari kedua belah mata pisau. Ini ya, di sini ada celah. Ini berarti nggak bisa buat motong. Kita turunkan pisaunya. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa untuk memotong HPL. Semakin sedikit pertemuan antara keduanya akan semakin tajam dan semakin mudah kalian untuk memotong HPL. Tapi jangan lupa ya, bearingnya sering-sering dikasih pelumas atau bersihkan pakai WD-40. Lalu baut mur yang ada di belakang ini adalah setelan untuk maju mundurnya pisau bagian atas atau bearing bagian atas. Ini ya. Tapi biasanya sih dari Om Helmi sendiri sudah dikalibrasi dan sudah disetting yang optimal. Jadi kalau punya saya nggak perlu saya setting-setting lagi nih. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kedalaman potong ini hanya sekitar 10-11 cm saja. Jadi memang fungsi utamanya ini adalah untuk trimming, merapikan tepian, dan membuat edging stripe dari bahan HPL. Oke, langsung aja kita coba alat ini, gimana performanya, apa aja kekurangan dan kelebihannya, dan apakah masih ada ruang improvement yang bisa kita tambahkan. Baik, untuk membuat edging stripe atau potongan-potongan untuk tepian HPL ya. Nah, kalian bisa gunakan bantuan dari meja atau apapun ya yang sudah lurus seperti ini. Nah, langsung kita tarik seperti ini ya teman-teman. Ini sangat tajam sekali, oke sekali, nggak ada gripis. Jadi menurut saya settingannya ini sudah sip. Oke, kita lanjutkan tesnya. Kalau kalian dengarkan suaranya kres. Ini mantap sekali ya teman-teman. Ini tajam dan juga effortless gitu ya. Tinggal kita tarik seperti ini sudah jadi. Kalau sebelumnya saya pakai pisau HPL, ya kita harus menggaris dulu, lalu membuat goresan-goresan sampai dalam. Dan itu pun kadang-kadang kalau sudah meleset, nah goresannya ini bisa merusak HPL yang akan kita pasang. Rugi dah.
Nah, ini sangat menguntungkan ya. Cepat, tajam, presisi, dan rapi. Hanya saja, setelah beberapa lama saya gunakan alat ini, saya merasa ada yang kurang ya, atau ada space untuk improvement yang bisa kita tambahkan di sini. Karena seperti yang kita ketahui, HPL itu kan tajam ya teman-teman ya. Sehingga kalau kita cara megangnya seperti ini, nah ini sangat berbahaya sekali untuk tangan kita. Apalagi kita nggak pakai sarung tangan safety. Nah, solusinya saya rasa kita bisa tambahkan handle di bagian atas. Saya akan gunakan handle dari bor atau gerinda, akan saya las di bagian atas ini. Kita pasang baut yang sesuai dengan ukuran dari handle ya. Pasang di sini, kita las. Setelah itu supaya rapi dan agak estetik, saya pilok nih. Oke, langsung aja kita pasang dan kita pasang murnya. Ya, selesai. Mantap. Jadi seperti ini ya. Totally safety. Ini aman sekali teman-teman. Yuk langsung aja kita tes. Di sini bahan yang sudah saya siapkan adalah HPL dengan tebal yang lumayan ya. Ini adalah HPL premium yang biasa digunakan untuk tabletop. Kita akan trimming bagian yang berlebihan di tepi multiplex 15 mili ini. Ya, ini adalah handle tambahan hasil modifikasi kita tadi. Yuk kita tes. Wah, oke ya, saya rasa nyaman sekali dan juga safety ini. Walaupun kita sudah memberi handle seperti ini, tetap gunakan sarung tangan karena benar-benar bahaya kalau tangan kita kena bagian tajam dari HPL. Oke teman-teman, itu review dari D&D Workshop untuk Varotech bikinan Om Helmi. Dan Varotech ini diambil dari nama putra beliau yaitu Alvaro, yang ketika video ini dibuat, Ananda Alvaro telah berpulang ke rahmatullah beberapa hari yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Insyaallah husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. This video is tribute to Alvaro. Jangan lupa subscribe channelnya Om Helmi Faro dan juga channel ini. Kalian cek video-video tutorial HPL di playlist kami and see you in the next video.